apa kabar? Semangat belajar terus ya. Pada kesempatan kali ini, Misata akan berbagi tentang salah satu skills berbahasa Inggris yang udah gak asing lagi nih buat teman-teman semua. Beneran, ini udah gak asing lagi. Nah, tapi sebelum itu, Misata mau minta dukungan teman-teman semua buat subscribe channel Misata. Jadi biar Miss Sabta itu tambah semangat bikin konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan teman-teman juga bakal selalu dapat notifikasi setiap kali Miss Sabta unggah konten baru loh. Jadi dijamin teman-teman itu nggak bakal ketinggalan video-video yang bermanfaat. Iya kan? Asik deh. Nah, langsung aja yuk kita ke materi utama. Teman-teman, Misata yakin nih, teman-teman semua pernah ngalamin yang namanya masa-masa kenalan. Dan salah satu momen perkenalan paling epic itu ya kenalan dengan teman-teman baru di sekolah baru. Apalagi kenalannya pakai bahasa Inggris. Betul apa betul? Teman-teman, saat kenalan dengan guru dan teman-teman baru, pastinya kalian ingin bisa memberikan kesan yang terbaik. Dan pastinya juga setelah kenalan, kalian pengen banget bisa lancar berkomunikasi sama teman-teman baru kalian. Betul kan? Nah, memperkenalkan diri dengan baik di teman baru yang ada di kelas baru, itu ada rumusnya loh. Nggak boleh asal-asalan dan nggak boleh ugal-ugalan. Ups, udah kayak balapan aja. Nah, how is a good self-introduction? Perkenalan diri yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi 4 aspek ini loh teman-teman. Yang pertama itu informatif, yang kedua engaging, yang ketiga memorable, dan yang terakhir giving a positive impression. Maksudnya bagaimana? Nah, informatif itu maksudnya memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman baru. Ingat ya, cukup itu bukan berarti semua disebut. Pilih dong informasi penting yang perlu disampaikan seperti nama kalian, asal sekolah kalian, atau daerah di mana kalian tinggal. Ya, lalu engaging atau attractive itu artinya menarik teman-teman. Perkenalan diri yang menarik akan membuat teman-teman itu menikmati perkenalan diri kalian. Maksudnya teman-teman itu teman-teman baru kalian ya. Dan mereka bakal bertahan untuk memperhatikan kalian hingga akhir. Sementara itu, kalau perkenalan dirinya membosankan, teman-teman baru bakal ogah-ogahan nyimak perkenalan kalian. Gitu ya, soal attractiveness. Nah, sekarang memorable itu apa? Memorable itu mudah diingat teman-teman, tidak bertele-tele dan tidak belibet. Jangan sampai ya, informasi yang teman-teman sampaikan itu diramu dengan kata-kata yang asal-asalan dan ruwet kayak benang kusut. Nanti kesan mereka ke teman-teman itu sekusut benang yang kusut loh. Atau sekusut rambut kita pas kita tuh lupa nyisirin rambut ya. Kuat banget ya. Oke, yang terakhir, perkenalan itu harus memberikan kesan positif. Ya, bikin ayem, bikin seneng gitu loh teman-teman. Bikin citra kalian itu bagus buat dijadiin temen gitu ya. Jangan sampai nanti baru kenalan aja udah bikin teman-teman baru tuh osmosis ya. Emosi maksudnya. Oke. Nah, lalu gimana cara mempersiapkannya? Gampang banget teman-teman. Nah, ini dia. Ada sejumlah langkah jitu ya. Yang pertama itu summarizing the key information. Rangkum informasi lu kunci seperti nama, sekolah asal, daerah asal, seperti itu. Ingat ya teman-teman, untuk yang pertama itu wajib. Nama itu wajib.
namakan identitas kalian semua. Ya, gimana teman-teman bisa tahu kalian kalau kalian tidak menyebutkan nama? Kemudian yang kedua, elaborating experiences and achievements. Rangkai informasi ya mengenai pengalaman, kesukaan, kegemaran, prestasi, capaian, atau hal-hal positif tentang kalian. Soal prestasi itu tidak harus prestasi menang di kejuaraan loh teman-teman. Bisa juga hal-hal keren yang pernah teman-teman lakuin, hal-hal keren yang sudah pernah teman-teman capai. Terus yang terakhir adalah concluding with a hook to the next part of the conversation. Akhiri perkenalan dengan sebuah pancingan atau umpan untuk melanjutkan ke tahap percakapan berikutnya di luar sesi perkenalan di kelas. Tapi ingat ya, jangan sampai nanti mancingnya mancing keributan, apalagi mancing kerumunan. Ngeri kan? Nah, nah, untuk detail langkah-langkahnya apa saja? Tadi kan masih langkah umum ya, sekarang langkah detailnya. Oke, langsung yuk kita masuk ke tahapan yang pertama. Step 1 itu greeting, atau kita menyebutnya salam teman-teman. Mulailah perkenalan kalian dengan menyapa atau memberi salam kepada guru dan teman-teman sekelas. Ingat ya, guru kan juga ada di kelas saat kalian kenalan. Jadi ya guru harus diberi salam. Kemudian ekspresi yang bisa kalian gunakan antara lain, Hi, hello everyone, good morning. Atau kalau kalian seorang muslim, kalian bisa menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian non-muslim, kalian bisa menggunakan salam-salam yang memang kalian gunakan dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Tahap ini mudah banget kan? Nah, tahap berikutnya adalah mentioning your name. What is the name? The name is you. Iya, sebutkan nama kalian pada bagian awal perkenalan ya teman-teman, setelah memberi salam. Jadi salam dulu, baru menyebutkan nama. Ya, gunakan repetition. Ya, gunakan pengulangan because it will help your friends remember your name. Ya, jadi kalau dengan pengulangan ini akan sangat membantu teman-teman baru kalian untuk mengingat nama kalian. Karena nama kalian kan baru ya di mata teman-teman kalian. Jadi semakin sering kalian mengucapkannya, maka mereka akan semakin ingat. Misalnya nih teman-teman, my name is Luna, Susmita Aluna. Ini nama panjangnya kan Susmita Aluna, terus dipanggilnya Luna. Bisa juga kalian menggunakan rumus yang kedua. My name is Riza. Riza Abukhari Ramadan. But you can call me Iza. Nah, ini panggilan sayangnya atau panggilan akrabnya. Yang terakhir contohnya, I'm Asmarani Hairasinna. Please call me Hai. Jadi mengucapkan atau menyebutkan nama itu bisa dengan beragam cara teman-teman. Dan beberapa di antaranya yang saya contohkan tadi ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah giving interesting details. Nah, sampaikan informasi tentang sekolah asal kalian atau daerah asal. Kali aja ya, ternyata ada loh yang dulu satu sekolah atau malahan ada yang satu kompleks loh tinggalnya sama kalian. Itu bisa jadi chemistry loh teman-teman. Nanti bisa berangkat bareng atau bisa ngomongin sekolah lama gitu ya. Jadi bisa jadi alasan untuk ngobrol lanjut. Kalian bisa menggunakan ungkapan seperti contohnya, I am a graduate of George Senior High School. Aku lulusan SMA George. Bisa juga, I attended George Senior High School. Dulu aku bersekolah di SMA George. Selain kata attended, teman-teman juga bisa menggunakan kata studied. I studied at George Senior High School. Maknanya sama dengan contoh yang kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya,
Kalian bisa menyebutkan hal-hal yang kalian suka atau kalian gemari. Bisa kesukaan, bisa hobi. Nah, kalian bisa juga menambahkan hal-hal yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian capai. Misalnya, I like reading comics such as Sherlock Holmes and Doraemon. Aku suka baca komik seperti Sherlock Holmes dan Doraemon. Bisa juga dengan begini teman-teman. I love learning about application development and I have created some applications that help people learn vocabulary. Maknanya secara sederhana begini. Aku suka banget belajar tentang cara bikin aplikasi. Dan aku berhasil bikin aplikasi yang bisa bantu orang buat belajar kosakata. Ini kan positif ya teman-teman ya. Contoh lain adalah I enjoy being a part of an organization. I'm joining an organization on nature preservation because I want to take part in protecting the earth. Aku senang bergabung dengan organisasi. Saat ini aku bergabung dalam organisasi pelestarian alam karena aku pengen bisa berkontribusi dalam melestarikan dan menyelamatkan bumi. Itu terjemahan bebasnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah giving a hook. Kalian pasti ingat Kapten Hook kan? Nah, hook ini nggak jauh beda sama bentuk hook yang ada di tangan Kapten Hook. Jadi, hook ini adalah pancingan teman-teman. Dan pancingan ini penting banget karena menunjukkan atau menyiratkan, kasih sinyal gitu loh teman-teman. Kalau kalian itu mau lanjut temenan sama mereka setelah perkenalan selesai. Jadi, di tahap hook ini, teman-teman perlu mengundang teman-teman baru kalian untuk misalnya ngobrol bareng, berkolasi bareng, atau melakukan hal-hal yang disukai itu bareng-bareng gitu ya. Let them think that you would be an interesting person to be friend with. Jadi arahkan opini mereka tentang kalian. Bahwa kalian itu adalah orang yang tepat, kawan yang menarik untuk dijadikan teman lanjut. Ya, misalnya ya, ungkapannya seperti ini. I would be a joy. It would be a joy for me to share our experience and learn from each other. Aku akan seneng banget nih untuk saling berbagi pengalaman dan saling belajar. I'd love to collaborate with anyone who wants to learn and develop application. It would be great. Ya, aku suka banget kerja bareng dengan siapa saja yang mau belajar dan sama-sama mengembangkan aplikasi. Itu pasti keren banget. Gitu. Ini sinyal-sinyal loh teman-teman. Sinyal-sinyal buat belajar bareng, sharing bareng, developing bareng gitu. Bisa juga dengan rumus yang terakhir nih. I love chatting with mates about what we can do for a better environment. Aku suka ngobrol tentang apa yang bisa kita lakukan, anak muda terutama, untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik, ya, untuk membuat bumi itu menjadi lebih baik, ya. Nah, apa hanya dengan 3 itu? Kalian bisa memodifikasi dengan ya kesukaan kalian masing-masing, ya. Jadi nanti ajakin teman-teman untuk diskusi lebih lanjut, terutama dengan hal-hal yang kalian sukai, ya. Dan untuk langkah yang terakhir itu adalah closing teman-teman. Closing ya. Akhiri perkenalan kalian dengan ekspresi yang positif ya, jangan yang negatif. Misalnya dengan ungkapan nice to meet you. Nice to meet you. Ya, nice to meet all of you. Ya, all of-nya bisa dipakai bisa enggak. Ya. It's lovely to meet you. Artinya ketiganya itu sama ya teman-teman ya. Aku senang bertemu denganmu. Aku senang bertemu kalian. Ya. Oke, bisa juga kalian menggunakan ekspresi I'm looking forward to collaborating with you. Aku nggak sabar nih untuk kerja bareng kalian. Aku nggak sabar nih untuk bisa kerja bareng kamu. Tuh ya. Nah, itu tadi key steps ya teman-teman ya untuk mempersiapkan perkenalan diri kalian di kelas. Sekarang, yuk kita simak contoh utuhnya.
Ya, untuk pertama kali ini ya, Misata mempersiapkan sesuatu yang pasti familiar buat kalian. Yang di sana dia senyum-senyum nih. Iya, pasti kalian kenal ya sama sosok ini. Sosoknya cakep banget ya. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Misata akan bantu bacakan, kalian ikutan baca dalam hati. Ya. Hello, I'm Jung Jungkook, the youngest member of BTS. People call me Jungkook, JK, Cookie, or Golden Maknae. I attended Seoul Performing Arts Junior High School. I enjoy singing, dancing, exercising, and playing games. It would be fantastic if I can duet you. It's lovely to meet you, everyone. Artinya seperti ini, teman-teman. 11-12-nya ya. Halo, halo. Namaku John Jungkook, anggota termuda dari BTS, Bangtan Sonyeon. Orang-orang biasa memanggilku Jungkook, JK, Cookie, atau Golden Maknae. Dulu aku sekolah di SMA Show Performing Art. Aku suka bernyanyi, ngedance, olahraga, dan bermain game. Dan akan menjadi pengalaman yang sangat fantastis kalau aku bisa duet nih sama teman-teman semua. Senang sekali rasanya bisa bertemu teman-teman kali ini. Itu ya teman-teman ya. Artinya, oke, nah sekarang masih ada satu contoh lagi loh teman-teman. Dan contoh yang kedua ini lebih sederhana. Kita lihat ya. Yuk, kita simak sama-sama ya. Oke. Hi, I'm Susmita Aluna. My family and friends call me Luna. I studied at Mardatillah International Integrated Islamic Kindergarten. I like drawing and telling stories. I'm pleased to meet you, my teachers and friends. Nah, ini secara umum terjemahannya begini. Hai, namaku Susmita Aluna. Keluarga dan teman-temanku biasanya memanggilku Luna. Dulu aku bersekolah di TKIP Mardatillah. Aku suka menggambar dan bercerita. Aku senang bertemu teman-teman di sini. Bertemu dengan ibu guru dan teman-teman. Tadi kelewat ibu gurunya. Oke, itu contoh perkenalan dari Jungkook dan juga Susmita Aluna ya. Susmita Aluna ini anak wisata yang pertama, teman-teman. Kenalin ya ini si Enteng ini ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana rasanya? Mudah sekali bukan kenalan itu? Simple kan? Iya, simpel memang, tapi kalau tidak dipersiapkan dan tidak dilatih dengan baik, yang simpel-simpel itu bisa bikin ngedumel loh teman-teman. Ya, jadi ingat, preparation and practice make perfect. Persiapan dan latihan itu pangkal keberhasilan. Kalau udah berhasil kan kita jadinya happy, lega, senyum-senyum sendiri deh gitu ya. Seneng lah pastinya ya. Siapa sih yang gak seneng kalau kita berhasil gitu ya. Betul apa betul? Betul. Nah, teman-teman, kalau kalian merasa bahwa video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa ya, klik tombol like-nya. Biar Misata itu makin pede karena bisa bikin konten yang disukai banyak orang. Nah, kalau kalian merasa konten-konten Misata itu membantu banget untuk meningkatkan skills kalian, klik juga tombol subscribe biar selalu dapat notifikasi tiap kali Misata unggah konten baru. Jadi teman-teman nggak bakal ketinggalan. Dan yang terakhir, kalau kalian merasa bahwa banyak orang bakal dapat manfaat dari konten-kontennya Misata, jangan lupa klik tombol share atau bagi. Ilmu itu bakal bermanfaat kalau dibagiin teman-teman ya. Jadikan diri kalian menjadi salah satu orang yang berkontribusi untuk mencerdaskan sesama, menginspirasi sesama. Yuk, bisa like, bisa subscribe, bisa share, bisa ketiga-tiganya, paket komplit. Oke?
Well, terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton, sudah nyimak video Misata ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.